Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Elis, selamat malam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penulisan laporan analisis jurnal. Topik yang kami bahas adalah penyakit kronis dengan fokus utama pada diabetes mellitus, khususnya dalam konteks psikologi kesehatan. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Bella, Gina, Hani, dan saya sendiri, Rizka. Yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyakit kronis. Penyakit kronis merupakan kondisi kesehatan yang berlangsung dalam jangka panjang dan bersifat progresif. Penyakit ini umumnya tidak dapat disembuhkan secara total, sehingga memerlukan pengelolaan dan perawatan sepanjang hidup. Selain dampak fisik, penyakit kronis juga menuntut individu untuk melakukan adaptasi secara psikologis dan sosial, termasuk dalam pola pikir, emosi, serta interaksi sosial. Dalam hal ini, sejalan dengan pendapat Sarafino dan Smith tahun 2011 yang menekankan bahwa penyakit kronis memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu. Kemudian penyakit kronis yang menjadi fokus pembahasan kami adalah diabetes mellitus atau yang sering disingkat DM. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis dengan prevalensi yang tinggi di dunia. Secara medis, DM adalah gangguan metabolik kronis yang ditandai oleh kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia akibat adanya gangguan pada kerja atau produksi hormon insulin. Jika tidak dikelola dengan baik, diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti gangguan pada jantung, ginjal, saraf, mata, serta pembuluh darah. Hal ini sesuai dengan laporan dari American Diabetes Association. Kemudian ada jenis-jenis diabetes mellitus. Secara klinis, diabetes dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang merupakan penyakit autoimun di mana sistem imun tubuh menyerang sel beta pankreas yang berfungsi memproduksi insulin. Akibatnya, tubuh tidak mampu memproduksi insulin sama sekali, sehingga penderita harus menggunakan insulin seumur hidup. DM tipe 1 ini umumnya muncul pada anak-anak dan remaja, dan jumlah kasusnya sekitar 5 hingga 10% dari total penderita diabetes. Kemudian yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2, yang merupakan jenis diabetes yang paling umum dengan jumlah kasus lebih dari 90%, dan diabetes tipe 2 ini ditandai oleh resistensi insulin atau penurunan produksi insulin yang seringkali berkaitan dengan berbagai faktor seperti gaya hidup yang tidak sehat, obesitas, usia dewasa hingga lanjut, stres kronis, juga perilaku kesehatan yang maladaptif. Kemudian untuk faktor psikososial pada diabetes tipe 2, faktor psikososial pada diabetes tipe 2 bisa menjadi faktor risiko penyebab penyakit diabetes, faktor risiko komorbiditas, dan juga faktor yang bisa memperparah pengobatan penyakit diabetes. Yang pertama ada stres. Stres kronis mengaktifkan sumbu HPA yang mana meningkatkan kortisol. Hiperkortisolemia dapat menyebabkan resistensi insulin dan hiperglikemia. Diabetes di stres muncul akibat beban hidup dengan DM. Kemudian manajemen stres yang baik dapat membantu pengobatan. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan memadai meningkatkan self-management dan kepatuhan. Kurangnya pengetahuan meningkatkan risiko kesalahan pengelolaan dan komplikasi. Edukasi kesehatan merupakan intervensi kunci. Yang ketiga ada coping. Coping adaptif meningkatkan kepatuhan pengobatan. Coping dipengaruhi persepsi, appraisal, dan strategi pemecahan masalah. Juga mencakup aspek kesehatan dan psikososial. Kemudian yang keempat ada depresi, hubungan dua arah dengan diabetes, memperburuk kontrol gula darah, dan meningkatkan risiko komplikasi. Juga menurunkan kualitas hidup. Yang kelima ada kecemasan, yang berkaitan dengan kekhawatiran komplikasi dan kontrol gula darah. Juga mengganggu perilaku self-care dan kepatuhan terapi. Dan yang terakhir ada stigma, yaitu perasaan malu, disalahkan, dan dikucilkan, yang mana dapat meningkatkan depresi, kecemasan, dan diabetes di stres, juga menghambat pencarian dukungan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Kak Bella dipersilakan. Kak Bella, mic-nya masih di mute. Oke, baik. Ke slide selanjutnya. Oke, kita akan membahas mengenai prevalence diabetes di Indonesia ya. Untuk secara global, itu untuk penderita diabetes, itu ada di angka kurang lebih di 289 juta penderita. Itu di tahun 2010. Sedangkan di tahun ini, di tahun 2025, itu tercatat di usia 20 sampai 79 tahun itu tercatat kurang lebih 590 juta penderita diabetes yang tercatat. Nah, di Indonesia sendiri di tahun 2010 ini memang sudah menyumbangkan sekitar kurang lebih 7,3 juta penderita. Namun, tercatat di 2024 sampai 2025 itu sudah melonjak naik lagi menjadi kurang lebih 20 20,4 juta, yang mana itu merupakan kurang lebih 11% dari populasi dewasa yang ada di Indonesia. Nah, dan 90%-nya itu adalah DM tipe 2 atau diabetes mellitus di tipe 2. Nah, untuk proyeksi 2025, ini nantinya akan bertambah menjadi kurang lebih 28,6 juta penderita. Nah, dengan ini berarti Indonesia memiliki peringkat kelima dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa diabetes tipe 2 merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius dan memerlukan perhatian tidak hanya dari aspek medis, mohon maaf, tetapi juga dari aspek psikologis dan juga sosial. Ini mengingatkan kompleksitas pengelolaan penyakit ini dalam jangka panjang. Untuk slide selanjutnya, oke. Selanjutnya kita akan ke dampak faktor psikososial. Nah, faktor psikososial ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perjalanan penyakit diabetes mellitus tipe 2 atau DM tipe 2. Dampak tersebut tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis pasien, tetapi juga berkaitan langsung dengan outcome klinis dan juga perilaku kesehatan. Nah, ini beberapa dampak utama dari faktor psikososial pada penderita diabetes. Di antara lainnya ada tiga poin ya. Yang pertama itu adalah keparahan penyakit dan proses penyembuhan. Nah, ini khususnya pada komplikasi seperti luka kaki diabetik ya. Distress psikologi berupa stres, kecemasan, dan juga depresi ini terbukti memperlambat proses penyembuhan luka melalui mekanisme biologis dan juga perilaku. Ini dari Alas Frost et al. Di tahun 2025. Lalu yang kedua adalah penurunan harga diri dan munculnya stigma internal, di mana pasien dapat mengalami perasaan malu, menyalahkan diri sendiri, serta penurunan kesejahteraan psikologis akibat stigma sosial terhadap diabetes. Ini dikemukakan oleh Holmes dan juga Holmes Truscott et al. Di tahun 2020. Lalu yang ketiga itu kepatuhan terhadap pengobatan, termasuk kepatuhan minum obat. Nah, peraturan pola makan dan juga perilaku self-care, faktor seperti tingkat pengetahuan, strategi coping, dan juga distress diabetes terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pengobatan pada pasien diabetes tipe 2. Ini disampaikan oleh Rondiatu et al. Tahun 2025. Oke, next slide. Oke, kita menuju ke tujuan penulisan laporan. Ada beberapa poin, ya ini dan di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu menganalisis faktor psikososial yang mempengaruhi pasien diabetes mellitus. Lalu yang kedua adalah membandingkan temuan dari beberapa jurnal terkait. Yang ketiga adalah memberikan gambaran hubungan faktor psikososial dengan kondisi penyakit. Dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi praktis bagi pasien dan juga tenaga kesehatan. Oke, selanjutnya. Oke,
Baik, untuk analisis jurnal akan disampaikan oleh rekan saya yang merupakan di sini ada beberapa besar ya, ada dua artikel jurnal nasional dan juga tiga jurnal internasional yang kita pilih. Silakan oleh Kak Gina. Ah, baik, selamat malam rekan-rekan. Untuk jurnal internasional kita mengambil dua, yaitu yang pertama dari Rondianto dan Mutarki Putri tahun 2000, masih baru tahun 2025, kemudian dari Hasmira Kelia dan Hargiana pada tahun 2020. Di sini Rondianto ini membahas mengenai pengaruh determinan psikososial terhadap perilaku kepatuhan pengobatan pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Di sini determinan psikososial yang diteliti adalah tentang dukungan sosial, yaitu meliputi dukungan keluarga dan perawat, lalu distres, kemudian juga coping dan pengetahuan tentang penyakit. Di sini tujuan dari Rondianto ini untuk menganalisis pengaruh faktor psikososial terhadap kepatuhan pengobatan penderita DM. Dan hasilnya dari penelitiannya, oh ya, penelitian ini metodenya cross-sectional ya, kuantitatif, dan hasilnya adalah secara simultan ada pengaruh yang signifikan dari faktor psikososial ini terhadap kepatuhan pengobatan. Kalau secara parsial, pengetahuan dan coping terbukti berpengaruh signifikan. Tetapi mengenai distress dan dukungan keluarga atau dukungan perawat tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Di jurnal yang kedua yang dari Hasmira et al. 2020, ini penelitiannya studi kasus kualitatif, yaitu di sini bagaimana ada intervensi penerapan psikoedukasi keluarga pada klien dengan gangguan psikososial, ansietas atau kecemasan, dan citra tubuhnya akibat diabetes mellitus. Tujuannya adalah karena ini merupakan intervensi, studi kasusnya studi kasus intervensi, maka untuk melihat apakah anxiety ini atau kecemasan bisa berkurang, termasuk gangguan pada citra tubuhnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola stres saat merawat klien dengan diabetes melalui psikoedukasi. Dan hasilnya dari penelitian kualitatif ini bahwa psikoedukasi keluarga ini efektif untuk menurunkan kecemasan dan gangguan citra tubuh sehingga bisa meningkatkan kemampuan untuk merawat pasien diabetes. Selanjutnya, untuk jurnal internasional, kita ada dari Leon Hernandez. Di sini juga sama untuk meneliti faktor psikososial yang dikaitkan dihubungkan dengan manajemen diri dari pasien diabetes. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor psikososial apa yang berhubungan dengan manajemen diri pasien diabetes. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, cross-sectional, dan explanatory. Hasilnya dari model yang dia berikan, ada varian sebanyak 33,6%. Dan asosiasi yang paling kuat, hubungan yang paling kuat adalah ini self efficacy atau efikasi diri, dan faktor psikososial lain adalah yang diteliti adalah depresi, dukungan sosial, dan fungsi keluarga. Jadi fungsi keluarga yang baik adalah berpengaruh kepada manajemen diri pasien diabetes, sedangkan depresi akan berpengaruh negatif terhadap manajemen diri. Dan self efikasi ini paling kuat jika seseorang punya efikasi diri yang kuat. Di sini manajemen diri pasiennya juga akan lebih kuat. Eh, Jurnal internasional yang ketiga adalah dari Alaswor et al. Bentuknya adalah eh, scoping review. Di sini scoping reviewnya adalah meneliti pengaruh stres, kecemasan, depresi terhadap luka
yang dialami penderita diabetes ya. Biasanya penderita diabetes kan suka mengalami luka gitu. Nah, di sini tujuannya adalah menjadi bukti ilmiah yang dari penelitian-penelitian yang ada mengenai bagaimana pengaruh stres, kecemasan, depresi terhadap penyembuhan luka tadi, serta mengidentifikasi tujuan dari scoping review ini adalah mengidentifikasi gap penelitian dan menekankan pentingnya integrasi dukungan kesehatan mental dalam manajemen tadi luka kaki diabetes. Hasilnya, di beberapa studi, di sini ada 10 studi yang dibahas bahwa konsisten bahwa distress psikologis ini memperlambat penyembuhan luka tadi, luka diabetes. Kemudian dia juga menerangkan mengenai mekanisme biologis eh, dari faktor psikososial ini. Misalnya awalnya dari kortisol, kemudian berpengaruh pada inflamasi, lalu biomarker yang nanti ke arah perilaku self-care-nya, lalu tadi ya kepada penyembuhan luka. Dan yang diungkapkan oleh Alasfor ini bahwa sebenarnya kualitas ini, evidennya itu masih tergolong sedang dan rendah. Dan beliau juga menyarankan perlu juga penelitian RCT atau penelitian eh, ek- apa ya? Penelitian eksperimen yang lebih besar karena dari studi yang dia lihat dari 10 penelitian itu masih minim penelitian RCT. Selanjutnya, dan jurnal yang terakhir adalah moderator psikososial impact-nya dampaknya kepada stigma diabetes. Dan di sini penulisnya atau penelitinya adalah Holmes dan Truscott 2020. Tujuannya adalah meneliti hubungan antara stigma yang dialami oleh penderita diabetes dengan outcome psikologis di sini seperti perilakunya dan apakah faktor psikososial seperti self-esteem, self-efficacy, dan dukungan sosial dapat memoderasi dampak stigma tersebut. Jadi di sini ada variabel moderasinya yaitu self-esteem, self-efficacy, dan dukungan sosial. Lalu tadi stigma diabetes distres, terhadap distres psikologis ya. Dan di sini metodenya adalah kuantitatif, juga survei nasional cross-sectional. Hasilnya adalah distres diabetes itu tinggi, terkait hubungannya dengan sigma dan variabel moderator self efficacy. Kemudian jika orang tersebut juga mempunyai stigma internal, misalnya dia merasa malu, merasa dikucilkan, itu juga akan memperburuk distress dia. Yang kemudian di sini bahwa self efficacy ini adalah moderator sebagai buffer. Jadi buffer di sini untuk mencegah depresi gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini hubungannya signifikan, tapi karena ini penelitiannya cross-sectional, jadi sifatnya hanya asosiasi. Berikutnya, ini hanya analisis komparatif dari yang tadi kami terangkan. Kita buat lagi tabelnya berdasarkan pada para pengarangnya. Ini tadi sama saja bahwa ada faktor psikososial tadi di Rondianto tadi sudah kami jelaskan adalah coping, distress, diabetes, dan dukungan sosial. Kemudian variabel terikatnya adalah kepatuhan. Untuk berikutnya, faktor psikososial akan diterangkan oleh rekan saya Hani. Oke, kalau kita lihat dari 5 jurnal yang kami analisis, satu hal yang penting yang bisa langsung kita tarik adalah bahwa diabetes itu tidak bisa dipahami hanya sebagai masalah medis. Pengelolaannya juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan sosial pasien.
Yang pertama, kita temukan konsep diabetes distres atau distres psikologis. Ini adalah beban emosional yang khas dialami penderita diabetes, misalnya merasa kewalahan, takut gagal menjaga gula darah, atau lelah secara mental karena harus mengelola penyakit setiap hari. Nah, distres ini berbeda ya dari depresi klinis. Dari berbagai studi, distres sering dikaitkan dengan penurunan self-care dan kontrol glikemik yang lebih buruk dan juga dipengaruhi oleh stigma diabetes. Tapi menariknya, em, tapi menariknya ini di salah satu penelitian di sini, distres itu tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pengobatan. Ini juga menunjukkan bahwa dampak distres itu sangat tergantung pada outcome yang apa yang kita ukur. Kemudian yang kedua, stres kronis dan kecemasan. Ini punya peran yang cukup besar, terutama kalau kita lihat pada kasus komplikasi seperti luka kaki diabetik atau yang di sini atau istilah lainnya itu DFU, diabetic foot ulcer. Nah, stres kronis yang mengaktifkan sumbu HPA dan meningkatkan hormon kortisol yang pada akhirnya mengganggu proses biologis penyembuhan dan menurunkan perilaku self-care. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu depresi yang secara konsisten berkaitan dengan outcome yang lebih buruk. Depresi menurunkan motivasi pasien untuk terlibat dalam manajemen diri sehingga risiko komplikasi termasuk luka yang sulit sembuh jadi lebih tinggi. Namun dari beberapa jurnal juga terlihat bahwa depresi seringkali muncul sebagai outcome psikologis akibat faktor lain seperti stigma, bukan selalu sebagai penyebab utama kegagalan terapi. Kemudian yang keempat, kita juga menemukan faktor-faktor protektif yang justru lebih konsisten dampaknya. Pengetahuan tentang diabetes seperti coping yang adaptif dan terutama self-efficacy. Ini juga terbukti ya sangat membantu. Self-efficacy ini atau keyakinan pasien bahwa dirinya mampu mengelola penyakit muncul sebagai prediktor terkuat dalam beberapa penelitian. Artinya kalau pasien percaya dirinya mampu, perilaku self-management ini juga cenderung lebih baik. Kemudian yang kelima, dukungan sosial dan fungsi keluarga. Ini juga berperan sebagai penguat, walaupun tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kepatuhan minum obat. Dukungan keluarga juga membantu meningkatkan self management, menurunkan kecemasan dan memperbaiki adaptasi psikologis pasien. Jadi keseluruhan 5 jurnal ini menunjukkan bahwa faktor psikososial saling berinteraksi dalam pengelolaan diabetes. Kesimpulannya, Jadi, kesimpulannya, faktor psikososial ini merupakan komponen penting dalam pengelolaan diabetes mellitus sebagai penyakit kronis. Faktor psikologis dan sosial juga dapat memperburuk kondisi klinis pasien dan menurunkan efektivitas terapi. Oleh karena itu, pendekatan perawatan diabetes juga harus bersifat holistik dengan mempertimbangkan aspek psikososial selain aspek medis. Saran perlu penelitian lanjutan terkait dengan studi eksperimen atau RCT dalam meneliti faktor psikososial diabetes. Hal itu dikarenakan gap penelitian masih ditemukan pada analisis jurnal kali ini. Misalnya, distres tidak secara signifikan terbukti dengan kepatuhan pengobatan. Lalu juga masih minimnya studi eksperimen atau RCT mengenai hal ini. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.